Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada bab yang sama, yaitu sama-sama membahas pada bab transfer perpindahan panas atau energi atau kalor secara konveksi. Tapi bedanya pada subbab yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita akan lebih berfokus mengenai kasus yang terjadi secara kombinasi, artinya dalam satu sistem yang sama, dalam suatu satuan waktu yang sama, atau dalam satu kasus yang sama, perhitungan dari perpindahan panas ini akan sedikit lebih kompleks karena melibatkan dua atau lebih dari fenomena perpindahan panas, baik itu konduksi yang kolaborasi dengan konveksi, atau konveksi yang berkolaborasi dengan radiasi, atau bahkan radiasi dengan konduksi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita simak slide selanjutnya ya. Untuk slide selanjutnya, sebelum saya masuk lebih dalam mengenai hakikat atau definisi mengenai satu kasus di mana terjadi kombinasi fenomena perpindahan atau dalam satu waktu yang sama terjadi dua atau lebih fenomena perpindahan panas, di sini saya memberi satu ilustrasi dalam bentuk gambar untuk menjelaskan sedikit lebih singkat mengenai apa sih yang dibahas pada subbab ini. Nah, yang perlu diketahui secara real time-nya atau secara implementasi nyatanya di dunia industri, khususnya di industri kimia, fenomena perpindahan itu tidak hanya sesimpel perpindahan yang terjadi secara satu jenis perpindahan panas saja, baik itu konveksi ataupun konduksi ataupun bahkan hanya radiasi saja. Pada kenyataannya, justru di dalam kehidupan nyata di dalam industri kimia terjadi beberapa kombinasi kompleks, yaitu gabungan dari satu atau dua dan bahkan lebih fenomena fenomena konveksi atau bahkan fenomena radiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pipa-pipa yang ada di dalam industri kimia, khususnya yang kita bahas saat ini, pasti pipa-pipa tersebut tidak dipasang dalam keadaan telanjang, artinya tidak disetting, tidak di-apply langsung dalam material pipanya yang langsung terkontak dengan udara luar atau udara sekitar. Akan tetapi, pada hakikatnya justru pipa-pipa tersebut biasanya diberi lapisan tambahan di luarnya berupa lapisan insulasi atau lapisan jaket yang lebih sering disebut di dalam perpindahan fenomena panas ini. Nah, tujuannya diberi lapisan jaket ini adalah untuk menahan agar kalor di dalam sistem, yaitu di dalam pipa ini tidak terbuang secara cuma-cuma ke lingkungan. Nah, jadi biasanya jaket insulator ini atau insulasi ini diambil dari material-material yang bersifat isolator, seperti halnya magnesia atau material insulasi lainnya. Jadi diharapkan tidak terjadi kerugian besar atau kegagalan produksi karena biaya produksi yang melonjak. Karena apa? Karena fluida panas yang seharusnya dialirkan di dalam pipa justru ketika setelah sampai di tahap akhir atau final step justru kehilangan kalor dalam jumlah yang besar. Nah, untuk implementasi selanjutnya itu biasanya ada di dalam pipa-pipa pada alat-alat kimia di dalam industri kimia seperti tangki, furnace atau oven, atau storage tank atau tangki penyimpanan, bahkan sampai ke menara distilasi. Nah, seperti yang kita lihat di sini salah satunya adalah pipa-pipa yang telah diberi lapisan insulasi. Biasanya ciri-cirinya pasti memiliki diameter yang lebih besar dan memiliki tebal pipa yang lebih besar juga. Nah, dibandingkan dengan pipa yang dalam keadaan telanjang atau tidak diberi perlakuan khusus, tidak ada jaket pelindung yang diberikan kepada pipa tersebut.
Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam suatu konsep sederhana. Kenapa sih kok terjadi kombinasi antara konveksi dan konduksi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, walaupun sama-sama terjadi atau sama-sama berjenis transfer panas secara. Nah, maksud saya walaupun sama-sama terjadi transfer panas, tapi konduksi dan konveksi ini dikategorikan sebagai dua kasus yang berbeda. Makanya di dalam suatu sistem kalau terjadi dua kasus yang berbeda ini dinamakan sebagai kombinasi mekanisme transfer panas. Nah, kita bisa mulai fokus pada suatu ilustrasi atau gambar yang telah saya sediakan di bagian kiri ini. Bahwasanya di dalam suatu kasus pipa yang terbuat dari suatu material, ya. Nih, katakanlah ini adalah dinding datar dari alat-alat di dalam industri kimia. Nah, anggapannya ini adalah suatu dinding datar, maka pasti di dalam sistem ini memiliki dua temperatur yang berbeda. Kita simbolkan saja sebagai T1 untuk temperatur luarnya dan T2 sebagai temperatur dalamnya, atau bisa diubah sebaliknya juga nggak apa-apa. Nah, dimana di dalam suatu kasus dinding datar ini pasti dia memiliki data L atau lebar dindingnya seberapa meter. Nah, T1 ini adalah temperatur dinding pada saat titik uji X sama dengan 0, sedangkan untuk T2 ini merupakan temperatur di mana itu terdapat pada titik uji di titik X sama dengan L. Karena ini adalah X0 ditambah L, sehingga X-nya sama dengan L. Nah, perlu diketahui biasanya kombinasi mekanisme ini untuk versi simpelnya atau versi yang tidak begitu complicated biasanya terjadi dalam keadaan tunak atau steady state. Artinya, dalam suatu kasus ini, dalam suatu sistem ini, temperaturnya saja yang berbeda. Jadi, mau berapa layer pun nantinya, misalnya ada 2 layer atau ada 3 layer di dalam suatu dinding datar, dan terdapat beberapa banyak titik-titik temperatur, ada T1, T2, T3, dan T4, itu menunjukkan bahwa dalam satu sistem yang sama itu memiliki temperatur yang berbeda-beda. Akan tetapi, untuk nilai atau besaran laju alir panasnya, atau disimbolkan sebagai simbol Q kecil, itu pasti tetap sama. Jadi, besaran Q laju panas yang terjadi di layer 1, jika dibandingkan di layer 2 dan di layer 3, maka besarannya pasti sama. Jadi hanya beda titik temperaturnya saja. Itulah yang dinamakan sebagai keadaan tunak atau steady state. Nah, yang mana dinding datar ini permukaan-permukaannya dijaga pada temperatur konstan T1 dan T2. Kebetulan di sini hanya satu layer. Karena hanya satu layer, maka di sini hanya ada dua titik temperatur yang berbeda, yaitu T1 dan T2. Di mana kita menggunakan konsep yang sama seperti konsep pada saat kita mempelajari transfer panas secara konduksi dan konveksi, bahwasanya untuk mengetahui berapa sih besar laju alir panas yang terjadi pada titik X, perluasan A atau perluasan si dinding datar ini itu bisa dicari dari seberapa besar dulu nilai konduktivitas thermal yang dimiliki oleh material yang dikalikan dengan dt per dx. Artinya seberapa besar perbedaan temperatur yang terjadi pada perubahan titik uji. X sama dengan 0 dan X sama dengan L pada kasus satu layer ini. Nah, dengan memecahkan persamaan untuk Qx, yang mana berada pada kondisi batas antara T sama dengan T1 di X sama dengan 0, dengan T sama dengan T2 pada kondisi posisi X sama dengan L, kita memiliki dua boundary secara langsung. Kita punya dua batasan secara langsung, sehingga jika konsep ini kita olah lebih lanjut, bisa menjadi seperti ini, di mana nilai laju alir X atau Qx persatuan luas permukaan dinding datar yang dikalikan dengan dx tapi dengan batasan
L sama pada batasan L0 pada batasan X sama dengan 0 dan X sama dengan L, sama dengan berapa nilai konduktivitas termal yang ada nilai tanda minusnya. Ini minus menunjukkan bahwasannya pergerakan si fluida itu pasti tegak lurus terhadap si dindingnya. Makanya kalau misalnya fluidanya ke arah X, maka dinding atau luas permukaan suatu material pasti tegak lurus terhadap si X itu, yaitu di sumbu Y. Nah, ini dikalikan dengan delta T, di mana perbedaan temperatur ini juga memiliki batasan, yaitu pada T1 sampai T2. Makanya kita beri di sini integral dari T1 sampai T2, sehingga kita mendapatkan persamaan akhir. Kalau kita sederhanakan lagi bentuknya, jika mencari nilai Qx, bisa mencari seperti ini. Kita mendapatkan equation baru untuk mencari seberapa besar laju alir panas, yaitu konduktivitas termal yang dikalikan dengan luas permukaan dibagi dengan L sebagai berapa tebal dari dinding yang dikalikan dengan delta T-nya. Ini berlaku untuk layer-layer selanjutnya, tidak hanya di satu layer saja. Jika di dalam kasusnya lebih kompleks, terdapat beberapa layer, maka persamaan ini bisa digunakan. Next. Nah, jika kita melihat tadi persamaannya bahwa Qx sama dengan nilai konduktivitas termal yang dikalikan dengan luas permukaan yang dibagi dengan L atau tebal dinding dan dikalikan dengan hasil akhir perbedaan temperatur, ternyata bentuknya itu sama dengan konsep awal, di mana rumus yang kita gunakan di konsep awal adalah Qx sama dengan H dikali A dikali delta T. Jadi ini adalah konsep yang diusung oleh Newton, di mana Newton mendeklarasikan konsep ini untuk perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan tadi dalam bentuk Qx sama dengan K dikali A bagi L yang dikalikan dengan delta T itu adalah nilai laju alir panas secara konduksi. Artinya terdapat persamaan dari konsep equation-nya. Untuk mencari laju alir panas, baik konduksi ataupun konveksi memiliki kemiripan atau memiliki bentuk equation yang sama. Nah, sehingga ini menjadi persamaan dua, di mana persamaan satu tadi kita telah mendapatkan, tapi khusus untuk konduksi. Perhatikan dinding datar komposit yang tersusun dari 3 lapisan material dengan dimensi yang ditunjukkan seperti gambar 2. Sekarang kita bisa fokus hanya kepada gambar 2 sebagai ilustrasi dinding 3 layer kita, di mana dinding ini adalah suatu dinding datar di mana memiliki 3 layer dengan material yang berbeda-beda. Kita anggap ini layer 1, ini layer 2, dan ini layer 3, maka otomatis di dalam suatu sistem memiliki K1, memiliki K2, dan memiliki K3. Karena materialnya berbeda-beda, pasti memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda-beda pula. Nah, karena ini terdapat beberapa layer, otomatis terdapat beberapa kombinasi dari fenomena perpindahan panas, yaitu secara konduksi dan konveksi. Untuk tear dari lingkungan yang bersentuhan dengan material di layer pertama, yaitu bersentuhan dengan T1, ini pasti terjadi secara konveksi, maka garis perpindahan panas ini pasti terjadi secara konveksi. Bedanya dengan perpindahan panas selanjutnya, yaitu dari temperatur 1 ke temperatur 2, ini terjadi secara konduksi, karena panas itu hanya merambat di partikel-partikel penyusun material di layer 1. Nah, ini sama dengan kasus T2 ke T3. Dari titik T2 ke T3, ini terjadi konduksi. Dari layer 1 konduksi, layer 2 konduksi, layer 3 juga terjadi konduksi panas. Artinya panasnya masih merayap lewat partikel-partikel yang menyusun suatu material dari T3 ke T4. Lalu untuk tahap terakhir dari T4 ke Tc, balik lagi ke suhu lingkungan, ini adalah fenomena perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Jadi dalam 3 layer yang berbeda ini terdapat perpindahan panas secara konveksi yang terjadi sejumlah 2 kali, dan titik perpindahan panas konduksi yang terjadi secara 3 kali, yaitu di dalam dinding.
Nah, dari hal ini kita bisa menjabarkan lebih kompleks mengenai persamaan-persamaannya. Di mana tadi kita kan mengetahui bahwasanya Qx sama dengan K dikali A dibagi L dikali dengan delta T. Atau jika delta T-nya kita pindah ke ruas kiri, kita mendapat persamaan seperti ini. Sama dengan Qx yang dikalikan dengan L dibagi K dikali A. Nah, perlu difahami bahwasanya nilai ini adalah nilai dari resistensi termal. Ini adalah nilai dari resistensi termal. Nah, jadi sejatinya untuk mengetahui perbedaan temperatur itu cukup mengalihkan berapa besar nilai laju alir panas dikalikan dengan resistensi termalnya. Kalau misalnya banyak layer, artinya resistensi termalnya juga lebih dari satu, lebih banyak, maka ini menjadi sigma atau total penjumlahan dari resistensi termal yang ada. Kita balik ke sini. Untuk kejadian secara konveksi telah saya pindahkan di dalam bagian atas di sini, yaitu pada saat TH ke T1 dan pada saat T4 ke TC. Nah, untuk untuk konduksinya maka bisa kita susun seperti ini. Mulai dari T1 ke T2, T2 ke T3 dan T3 ke T4. Semuanya terjadi secara konduksi. Kalau sudah dapat bentuk resistensi yang seperti ini, kita bisa saling menjumlahkan sehingga satu sama lainnya bisa saling menghabiskan, bisa saling mencoret. Nanti di hasil akhir ternyata kita hanya mendapatkan TH min TC sebagai berikut. Nah, TH min TC karena semuanya sudah habis dijumlahkan. Untuk Qx-nya saya keluarkan saja nilainya, dan untuk material atau elemen lainnya tinggal saya tambahkan. Sehingga hasil akhirnya jika Qx atau laju alir panasnya saya pindah ke ruas kiri, menjadi seperti Qx sama dengan TH min TC per elemen-elemen yang tadi di sini. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwasanya ternyata untuk mencari laju alir panas itu cukup dengan mengetahui berapa perbedaan temperatur yang kita bagikan dengan berapa besar sigma dari resistensi termal. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk mencari nilai resistensi antara konveksi dan konduksi itu juga berbeda. Adapun untuk fenomena yang terjadi pada konduksi, yaitu pada 3 titik di dalam 3 layer yang berbeda tadi, kita bisa menggunakan nilai Len dari R0 per R1 yang dibagi 2V dari konduktivitas termal yang dikalikan dengan dinding pipa. Nah, adapun R0 ini adalah jari-jari luar yang dibagikan dengan jari-jari dalam. Nah, sehingga untuk total koefisiennya bisa dapat seperti ini, yaitu berapa besar nilai laju alir panas yang dikalikan dengan besaran luas permukaan pipa atau dinding dan dikalikan dengan delta T. Jadi ini khusus untuk konduksi. Adapun untuk konveksi kita mengikuti konsep awal, yaitu 1 dibagi nilai koefisien konveksinya per luas permukaan. Nah, untuk contoh soal kombinasi, ini kita harus mengetahui dulu mana bagian-bagian yang terjadi secara konveksi, mana bagian-bagian yang terjadi secara konduksi. Untuk TA ke T1 dan T3 ke TB ini pasti terjadi secara konveksi karena adanya kontak langsung dengan udara sekitar, adanya kontak langsung dengan fluida. Sedangkan jika di dalam panasnya jadi transfer hanya di dalam dinding, maka ini jelas bisa dipastikan masuk golongan konduksi. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan resistensi seperti tadi, lalu semuanya kita susun untuk kita jumlahkan masing-masing elemennya, sehingga kita bisa saling menghilangkan, sehingga dengan hasil akhir TA min TB kita bisa mendapatkan bahwasanya nilai Qx-nya adalah sebesar sekian. Jadi semua elemen ini jangan lupa ditambahkan, sehingga untuk nilai Qx untuk hasil akhirnya ternyata sama dengan konsep tadi, yaitu berapa delta T yang dibagikan dengan elemen-elemen ini. Ini adalah sebagai nilai dari resistensi termal yang ada. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai
suatu teoritikal dari kasus real di dunia nyata, yaitu di dunia industri kimia mengenai fenomena perpindahan. Jadi tidak hanya terjadi secara satu mekanisme saja, konduksi saja atau konveksi saja, tetapi juga terjadi secara kombinasi dari dua jenis atau lebih mekanisme yang ada. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus soal perhitungan dan kalkulasinya, dan kita akan juga menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari kasus kombinasi tersebut, tapi akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan materi ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.